Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat dunia pertanian seluruh Nusantara, dimanapun sahabat-sahabatku berada. Welcome back to my channel Srianto Herbapem. Selamat pagi guys, dan tutorial kali ini saya akan bawa sahabat-sahabat untuk memanfaatkan gulma atau rumput liar daripada tidak berguna dan tidak bermanfaat dan hanya menjadi bakaran saja. Sahabat-sahabat akan saya bawa untuk menjadikannya pupuk kompos yang sangat higienis untuk semua tanaman. Jadi bisa rumput yang sudah kita cabut, kita keringkan, ataupun lebih bagus lagi pupuk atau rumput yang baru kita cabut yang masih kondisi menghijau. Dan ini nanti selain caranya saya berikan, nanti juga hasilnya akan saya berikan kepada sahabat-sahabat seperti apa. Jadi setiap saya membuat tutorial, tentu saya dulukan yaitu cara dan hasilnya. Seperti apa caranya? Kita mulai step dari step. Yuk kita langsung simak ke video berikutnya. Jangan kemana-mana. Jadi guys, rumput-rumput kering atau gulma-gulma ini sangat bermanfaat sekali. Dan bahan-bahan ini mengandung unsur N yang sangat tinggi, terutama untuk pertumbuhan. Jadi ini kita manfaatkan untuk pembuatan kompos mandiri, sehingga kita bisa memberikan unsur hara atau nutrisi pada tanaman apa saja dari hasil fosil-fosil gulma rumput kering macam ini, dan kita sangat antusias untuk memanfaatkannya. Dan caranya yaitu kita potong-potong kecil guys, kita pendekinnya. Dan tujuannya untuk apa? Dengan pemotongan memperkecil keadaan gulma atau rumput-rumput kering ini akan mempermudah proses pembusukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu apabila ada rumput-rumput yang bisa hidup kembali dengan dipotong seperti ini, otomatis memotong jalur sel tumbuhnya sehingga tidak bisa hidup lagi apabila berdampingan dengan tanah. Dan bisa juga sahabat-sahabat gunakan rumput yang sudah kering, yang sudah kita kumpulkan, atau rumput yang baru kita cabut. Ternyata rumput yang baru kita cabut ini pemotongannya atau memperpendeknya itu lebih mudah lagi daripada rumput yang sudah kering. Sebenarnya bisa rumput yang tanpa dipotong, cuman untuk proses pembusukannya akan lebih cepat apabila rumput gulma yang sudah kita siapkan ini kita pendekkan, kita potong-potong kecil-kecil seperti ini, dan akan mempercepat nanti proses jadinya kompos yang kita modifikasi mandiri. Untuk ukurannya ini tidak ada patokan khusus, terserah sahabat-sahabat mau potong sebesar apa. Yang penting kita buat pendek-pendek, sehingga dengan pemendekan, pengancuran seperti ini akan lebih mudah proses pembusukannya. Jadi nanti pembentukan atau mengundang unsur haranya ini akan lebih cepat menyatu dengan tanah, sehingga proses pertumbuhannya akan jauh lebih cepat daripada misalnya kita tanpa dipotong. Maka di sini saya rekomendasikan sahabat-sahabat untuk memotongnya memperkecil-kecil seperti ini, sehingga proses pembusukannya akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya kita
beri campur dengan pupuk organik sahabat-sahabat. Dan ini saya menggunakan pupuk organik cair yang diproduksi oleh PT Jamu Sido Muncul Semarang. Atau sahabat-sahabat bisa juga menggunakan EM4, karena kandungan EM4 ini selain berfungsi untuk menambah unsur hara pada media yang akan kita buat menjadi kompos, juga akan mempercepat proses pembusukannya. Dan kita aduk-aduk manual biar merata bercampur. Dan selanjutnya langsung kita siramkan supaya merata. Kita lakukan pengadukan, bisa kita bolak-balik 2-3 kali sehingga mendapatkan penyampuran yang merata. Untuk nanti kita mendapatkan proses pembusukan yang maksimal dan merata keseluruhannya, jadi tidak sebagian busuk dan sebagian belum. Dan ini harus kita penyampurannya dengan merata. Dan ini untuk cara yang pertama. Langsung saja kita taruh potongan gulma ini di bawah pohonnya. Yang terlebih dahulu sahabat-sahabat kita bersihkan dari rumput-rumput yang bisa hidup kembali, macam petungan atau macam krokot itu yang bisa tumbuh lagi. Ini harus kita bersihkan, baru kita isi dengan rumput yang sudah kita kondisikan, yang kita siapkan untuk menjadi bahan kompos. Kita taruh saja seperti ini untuk cara yang pertama. Nanti cara yang kedua kita bahas di tutorial yang berikutnya. Jadi kita kondisikan di sekitar pohon kurang lebih setengah meter, kita taruh merata. Apalagi di sini tadi sudah kita berikan dengan VOC Herbapam maupun EM4. Jadi ini nanti setelah busuk maka dia akan memiliki kandungan unsur hara yang sangat kaya dan akan menjadi atau menjadikan tanaman apa yang hendak kita pupuk dengan cara ini lebih cepat lagi nanti proses pertumbuhannya. Dan berikutnya supaya cepat pembusukannya, jadi kompos yang sudah kita kondisikan sedemikian rupa ini langsung kita tutupi dengan tanah sahabat-sahabat. Ini sehingga nanti menimbulkan sifat hangat dan panas dan akan menjadikan rumput ini lebih cepat busuknya, lebih cepat matangnya, dan lebih cepat nanti bereaksinya unsur hara setelah terjadi proses pembusukan pada media yang telah kita buat ini. Apalagi tadi pas pencampurannya sudah kita berikan dengan pupuk organik cair VOC Herbapam dan EM4, jadi akan menambah lagi kekayaan unsur hara pada kompos atau rumput kering yang sudah kita buat ini menjadi jauh lebih kaya lagi akan kandungan nutrisi hara, terutama untuk proses pertumbuhannya sahabat-sahabatku. Berikut bukti dan contohnya guys. Ini apokat alligator yang saya pupuk dengan teknik yang sama tadi. Kita lihat ini terubusnya keluaran sangat indah sekali.
Ini bukti nyata, bukti konkret tanpa rekayasa guys. Ini setelah 3 bulan ini guys. Dan pupuk-pupuk organik macam ini guys, ini tidak berefek samping. Semakin banyak tanah di sini semakin gembur. Maka asupan nutrisi unsur hara pada tanaman ini semakin melimpah. Ini contohnya pada apokat saya. Kemudian juga ini cengkeh juga guys. Ini cengkeh saya pupuk dengan teknik yang sama. Ini umurnya 1,5 tahun mulai tanam awal kemarin. Ini aku bilang cukup bongsor ini. Pertumbuhannya cepat sekali. Umur 1,5 tahun sudah seini. Dan masih ada lagi guys. Kita lihat, kita kasih buktinya. Jadi setiap saya membuat konten tutorial itu selalu saya sertai dengan cara dan buktinya. Karena saya tidak ingin hanya tutorial abal-abal atau tutorial KW tanpa bukti, hanya memberi teori saja. Dan ini juga cengkehnya yang ini umurnya sama guys. Ini umurnya 1,5 tahun, yang tanam kemarin di ketinggian kurang lebih 30 cm. Karena bibitnya ini tanam dibuat dengan bibit sendiri dari polong yang mulai saya tancapkan di sini. Kemarin tingginya 30 cm. Ini 1,5 tahun sudah sebesar ini. Dan masih ada lagi. Saya kasih contoh dan buktinya guys. Ini juga apokat saya, apokat aligator juga. Karena saya penghobi apokat aligator. Jadi banyak-banyak ini saya tanam apokat aligator guys. Kita lihat pertumbuhannya ini. Ini turbus-turbus barunya, semen-semen barunya, tunas barunya, ini keluaran secara signifikan. Jadi inilah tutorial yang saya berikan sahabat-sahabat. Selalu saya sertai dengan bukti yang nyata, bukti yang konkret, bukti yang real. Jadi tidak sembarang hanya soal bikin tutorial saja, tapi tentu saya sertai dengan bukti nyata. Alangkah senangnya guys melihat turbus baru yang keluaran semacam ini. Dan ini indikasi tanah di bawahnya sudah kaya banget dengan unsur haranya, sehingga mempercepat pertumbuhan dan membuat turbus-turbus baru berkeluaran. Kalau ini umurnya baru 1 tahun nih guys. Ini apokat ini kebanyakan bikinan sendiri atau sambung sendiri. Ini masih ada batas sambungannya yang saya buat. Ini mulai tanam kemarin. Saya rata-rata kalau tanam setingginya 30 cm sudah saya pindah ke lahan. Dan ini umurnya baru 1 tahun. Dan ini guys, ini duriannya, durian montongnya. Ini pertumbuhannya menanjak sekali, cuman ini belum saya di pruning guys. Ini umurnya 2 tahun lebih. Ini dari varian montong ini. Dan ini juga, ini kebanyakan montong yang saya tanam guys. Montong, bawor, yang durian, yang ukuran-ukuran raksasa itu yang memang saat ini sedang saya koleksi. Termasuk montong, bawor, kemudian petruk. Seperti di belakang saya ini guys, ini umurnya 2 tahun lebih 3 bulan. Dan ini hasil dengan teknik pemupukan yang higienis, yaitu dengan menggunakan gulma yang kita modif menjadi pupuk organik. Dan untuk selanjutnya guys, apabila sahabat-sahabat mau mencoba mempraktekannya, tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Karena pupuk ini
non efek samping, lebih banyak lebih bagus. Biasanya saya begitu tanahnya sudah mendatar, sudah merata, itu saya timpuki lagi. Atau juga sahabat-sahabat bisa kita pemberian gali keliling. Jadi rumput yang sudah kita modifikasi, kita cacah, kita hancurkan seperti yang video tadi itu, langsung kita taruh di galian dan kita tutup dengan tanahnya. Dan untuk sahabat-sahabatku, monggo yuk kita ikut berpartisipasi untuk menghitamkan tombol subscribernya sahabat-sahabat yang masih merah. Dan akhir kata, kita ketemu lagi dengan tutorial yang berikutnya, tentunya yang lebih mengedukasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Nusantara.